Enzimnya itu ada 11 macam. Ada 11 macam. Jadi kalau yang di Indo kan cuma ada 6. Kalau yang di Korea itu ada 11. Nah, jadi formula enzim yang berasal dari tumbuhan untuk hari yang nyaman. Maksudnya kita punya apa pencernaan itu kalau misalnya nyaman kan eh, kayak sehari itu kayak berasa nyaman gitu, ringan. Nah, enzim itu apa sih? Enzim itu seperti apa ya? Mempercepat. Jadi kalau misalnya aktivitas metabolisme tubuh kita itu misalnya waktu kita makan, terus misalnya aktivitasnya itu dia memerlukan pencernaannya dan waktunya tuh lebih lama dengan enzim ini, maka itu bisa kayak mempercepat semua reaksi kimia yang ada dalam tubuh kita. Jadi membantu metabolisme, membantu pencernaan. Itu yang disebut sebagai enzim pencernaan. Jadi dia membantu reaksi kimia, aktivitas metabolisme, meningkatkan pencernaan. Nah, jadi enzim ini juga sangat penting ya, karena kan kalau misalnya pencernaan kita nggak lancar, misal atau lambat, itu kan kayak biasanya kalau kita habis makan kok kayak kayak apa ya, kayak mampus gitu loh. Terus habis itu kok kayak nggak turun-turun gitu, kayak seharian tuh kayak nggak enak, kan berasa nggak enak ya. Nah itu karena pencernaan yang nggak lancar itu disebabkan juga karena enzim ini. Nah, karena apa? Bertambahnya usia, biasanya enzim kita itu diproduksi dalam tubuh kita, diproduksi. Nah, tapi bertambahnya usia, maka itu produksi enzim dalam tubuh kita itu akan berkurang. Jadi kalau misalnya kita masih yang umur 20-an, itu kan pencernaannya bagus banget ya. Misalnya kalau yang pas umur 20-an kayaknya makan apa aja tuh nggak ada merasa begah atau merasa kayak seharian tuh kayak mampet gitu enggak gitu. Makannya juga bisa banyak terus habis itu apa namanya terbuang gitu metabolismenya itu lancar gitu. Tapi berjalannya dengan waktu kita umur 50-an sekitar 50 berkurang terus kan enzimnya yang diproduksi. Nah, pada saat sekitar 50 produksi enzimnya tinggal separuh. Nah, separuh. Jadi makanya perlu ditambah enzim dari luar. Dari luar, biasanya dari makanan. Dari makanan kita perlu menambah enzim tersebut. Hmm. Nah, di sini Atomy mempunyai namanya fine zyme. Fine itu maksudnya berasa nyaman, enak gitu kan. Nah, jadi di dalam fine zyme ini itu ada 11 macam enzim dan tiga koenzim gitu. Nah, terus dan enzimnya yang atomi ini semuanya berasal dari tumbuhan ya, dari tumbuhan. Nah, terus habis itu dia juga ada nanas yang kering, dikeringkan beku itu eh, mengandung sekitar 30% bubuknya. Jadi makanya rasanya tuh kayak nanas, kayak rasanya kayak nanas. Nah, terus habis itu eh, membantu aktivitas enzim dan dia bentuknya bentuk kayak saset ya, saset gitu. Jadi gampang dibawa kemana-mana. Kan kadang kalau kita mau makan, apalagi kalau misalnya kita mau makan di luar kan pengen makan enak kan kayaknya makannya banyak gitu kan. Nah, itu bisa dibawa juga enzim ini dimakan untuk membantu pencernaan. Nah, jadi di sini dibilang ada tingkat aktivitas enzim. Panjangnya atomi ini tingkat aktivitas enzim tingkat aktivitas enzimnya tuh tinggi gitu loh. Apa sih tingkat aktivitas enzim itu maksudnya hmm, enzimnya itu enzimnya itu dia bekerjanya seberapa cepat gitu loh. Ada yang enzimnya itu misalnya kerjanya tuh nggak terlalu cepat gitu ya. Nah, kalau yang Atomy punya ini tingkat aktivitas enzimnya itu yang alfa amilase itu sekitar 300.000 unit. Terus yang protase itu 1.200 unit.
Biasanya tingkat aktivitas enzim ini ditentukan dari 2 macam ini, alfa amilase dan protase. Nah, ini, 300.000 unit sama 1.200 unit ini termasuk tinggi. Jadi maksudnya dia memecah karbohidrat dan juga, eee, kerja enzimnya tuh termasuk cepat gitu loh aktivitasnya. Hmm, jadi makanya bisa, membuat ini enzim yang berasal dari tumbuhan. Jadi bahan-bahannya itu dari tumbuhan ya, tumbuhan ini seperti, eee, ini dari fermentasi gandum dan ini Aspergillus oreaceae. Nah, ini 2 ini digunakan difermentasi hasil fermentasinya itu digunakan untuk menghasilkan enzim alfa amilase dan protease. Terus habis itu ada protein kacang fava, terus, pepaya dan juga nanas. Nah, ini 11 macam enzimnya. Nah, jadi, enzimnya itu dibagi menjadi 3 ya, yang memecah karbohidrat, terus memecah protein, dan memecah lemak. Nah, yang memecah karbohidrat itu ada 7 macam, terus yang memecah protein itu ada 3 macam, dan yang memecah lemak itu 1 macam, jadi total 11. Nah, kalau kita lihat alpha amilase ini adalah pemecah karbohidrat yang biasanya terdapat di mana? Di mulut, liur, di liur kita, itu alpha amilase. Kemudian, eee, selulase. Selulase ini, yang berada di dinding sel untuk mengurai karbohidrat dan serat pangan, terus habis itu glukomilase, ini untuk memecah karbohidrat dan pemecahan karbohidratnya ini sangat, kuat dan, cepat gitu ya. Biasanya misalnya dia memecah karbohidrat tuh misalnya dipecah, 2 dulu jadi satu. Kalau ini langsung menjadi satu glukosanya, memecah kayak glukosanya menjadi unit glukosa. Nah, jadi langsung jadi satu gitu. Dia kayak kerjanya tuh cepat. Nah, terus habis itu laktose. Laktose, laktose ini memecah, susu. Jadi kalau misalnya kita masih bayi kan minumnya susu apa itu kan dia gampang untuk mencerna karena apa, pada masa bayi itu enzim laktosenya itu masih banyak. Tapi sejalannya waktu semakin dewasa orang itu enzim laktose ini biasanya semakin banyak banget berkurang, makanya kadang orang yang kalau yang minum susu suka berasa mual atau nggak bisa itu karena itu, enzim laktosenya ini, eee, dikit banget atau nggak produksi sehingga dia nggak bisa memecah susu itu gitu. Nah, di sini ada ini laktase. Nah, terus habis itu, laktase sama Gala galaktosia galaktosidase ini adalah enzim untuk memecah susu juga, gitu loh. Nah, kemudian invertase, itu untuk memecah jenis-jenis gula, terus habis itu pekti pektinase. Pektinase ini kayak, untuk memecah fiber, itu untuk yang biasanya ada di buah-buahan. Nah, jadi dia itu kayak, tumbuhan punya dinding gitu. Nah, menguraikan eh, serat makanan atau fiber, pektin. Terus habis itu yang memecah protein tuh ada 3 protase. Protase memecah protein, terus brome bromelain ini enzim dari nenas. Ini yang didapat dari nenas, bromelain ini. Nah, protein yang terurai dari nenas. Nah, bromelain ini, enzim yang sangat kuat untuk memecah protein. Oleh sebab itu kenapa daging itu kan protein ya, daging yang keras itu kalau misalnya kita kasih nenas, itu jadi lembek. Nah, itu karena dia itu, apa namanya, karena nanas itu mengandung bromelain ini, untuk memecah protein tersebut. Jadi makanya bisa jadi lembek dan misalnya kita minum, misalnya, enzim dari nanas, bromelain ini kita minum setelah kita makan dulu terus kita minum, bromelain atau enzim nanas itu membantu pencernaan. Nah, tapi kalau misalnya kita minum pada waktu dalam perut kosong,
maka bromelin ini akan menyerap dalam tubuh dan itu bisa membantu untuk mengobati infeksi dalam tubuh, terus juga membantu mengurangi mengempeskan ya, mengurangi bengkak. Yang saya bengkak di muka, bengkak di kaki, atau memar-memar itu membantu banget untuk mengurangi bengkak bromelin ini, gitu loh. Jadi makanya banyak kan orang yang katanya yang kalau misalnya gampang badannya tuh gampang gampang bengkak, tapi bukan karena lemak gitu, gampang bengkak itu bisa dibantu dengan bromelin atau nenas, enzim dari nenas ini. Nah, terus yang ketiga adalah papain. Papain ini adalah berasal dari pepaya. Enzim yang ada di dalam pepaya itu membantu untuk memecah protein dan fungsinya juga bagus untuk kulit. Membantu mengangkat kulit mati sehingga membuat kulit itu menjadi halus. Papain ini. Dan yang terakhir itu adalah yang memecah lemak. Lemak itu ada satu lipase, pemecah lemak. Nah, jadi misalnya lemak itu kan bentuknya apa namanya ikatannya itu misalnya kayak bentuk gitu. Nah, terus dengan lipase ini dipecah-pecah-pecah supaya lemaknya ini terurai dan gampang untuk terserap gitu. Nah, ini 11 macam enzim, tapi dengan enzim aja nggak cukup. Jadi ada 3 macam koenzim. Nah, koenzim ini apa? Ini untuk membantu aktivitas enzim tersebut gitu loh. Dan dia juga membantu metabolisme. Nah, nah, terus jadi misalnya nih koenzim, maka dia akan membentuk menjadi proenzim gitu kan. Nah, di sini koenzimnya itu ada 3 macam, vitamin B, tiamin, terus vitamin B5, pantotenat, sama B7 atau biotin. Nah, 3 ini dia akan membantu supaya enzimnya itu aktivitasnya tuh lebih 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 bagus lagi, ditingkatkan gitu. Nah, jadi di sini dia juga mengandung 30% bubuk nenas beku kering. Nah, sehingga membuat rasanya itu jadi kayak berasa nenasnya tuh berasa banget gitu loh. Bahan tambahannya. Nah, jadi kalau misal kita lihat dari hasil percobaan, kalau misalnya kita nggak pakai enzim sama sekali, apa yang terjadi? Misalnya ini roti tawar kan dimasukin ke dalam air, dia nggak akan terpecah gitu loh. Dia begitu aja gitu. Bayangin aja kalau kita nggak ada enzim gitu kan atau enzim kita kurang banget. Maka ya, makanan yang kita masuk dalam tubuh ya maksudnya nggak akan berubah begitu aja. Nah, tapi kalau misalnya kita dimasukin fine ini enzim, maka dia perlahan-perlahan itu memecah setelah 3 jam kayak menjadi baur gitu. Nah, ini ramen, mie, dan ini adalah dada ayam, daging. Nah, jadi maka dengan enzim ini membantu mengurai makanan atau apa namanya membantu pencernaan dari tubuh kita tersebut. Nah, kalau yang di Indonesia kan 6 enzimnya ya, jadi nggak sebanyak yang di Korea. 구독, 좋아요 눌러주세요.